justru saat ini semangat warga untuk menjadi anggota koperasi itu cukup tinggi. Saya contohkan mungkin di daerah Mojokerto, itu kabupaten, itu sudah ada hampir 100% warganya menjadi anggota koperasi. Nantinya Koperasi Merah Putih itu segala aktivitas kewargaan ada di Koperasi Merah Putih. Yang di Jember itu sudah berhasil mengekspor. Karena kebetulan dia itu basisnya perkebunan kopi. Saat ini sudah ada penjajakan pasar ke Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network dalam acara Gebrakan Sang Pemimpin. Tribuners, Jawa Timur adalah provinsi pertama yang sukses mencapai target pembentukan Koperasi Merah Putih secara nasional. Ada sekitar 8.484 Koperasi Merah Putih di Jawa Timur. Kita ingin tahu kiat sukses untuk mencapai itu, dan untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Dr. Endi Alim Abdinusa, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endi. Waalaikumsalam, selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, tadi kalau dikatakan bahwa Jawa Timur menjadi yang pertama, memang Jawa Timur itu kebetulan menjadi yang pertama di dalam mendorong 8.494 tepatnya. Jadi 8.494 kelurahan dan desa yang ada di Jawa Timur itu semuanya punya koperasi yang sudah berbadan hukum. Nah, itu yang menjadi tercepat di Indonesia. Itu salah satu kiatnya adalah waktu itu memang Ibu Gubernur sangat aktif dan beliau selalu mendorong semua kepala daerah, terutama Bupati Wali Kota di Jawa Timur itu untuk memonitor perkembangan dari waktu ke waktu. Karena waktu itu juga sangat mepet targetnya, dan bahkan Bu Gubernur saat itu juga sempat melakukan ibadah haji. Di tengah-tengah ibadah haji, beliau masih terus memonitor perkembangan koperasi itu day to day. Saya ingat sekali bahwa menjelang mungkin beliau setelah sholat maghrib gitu selalu WA saya bagaimana progres koperasi yang ada di Jawa Timur. Padahal itu beda waktu Pak ya? Beda waktu. Dan saya tengah malam itu bisa jadi waktu itu tengah malam. Waktu beliau mungkin juga berdoa, mungkin di tengah-tengah doa beliau juga ada bagaimana koperasi itu, bagaimana program Pak Presiden ini bisa lebih cepat begitu. Dan itu juga tidak terlepas dari dukungan teman-teman, ada Kanwil Hukum, teman-teman notaris Jawa Timur itu yang bekerja tidak mengenal waktu. Jadi kami itu selalu intens berkoordinasi. Kebetulan ini Ketua Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur juga waktu itu ketika mendapat penugasan itu setelah sebulan setelahnya beliau sakit. Mungkin karena saking tekanan ke beliaunya begitu besar, terus begitu sibuk, begitu memanage sekian banyak orang dalam waktu yang juga cepat. Beliau akhirnya jatuh sakit dan sampai saat ini mungkin sedang dalam pemulihan. Ya, kami berdoa beliau segera bisa sembuh. Tapi alhamdulillah dari hasil koordinasi kami dengan Dijen Pajak, dengan Kanwil Hukum, teman-teman kabupaten kota, dinas kabupaten kota, pendamping, ada gerakan koperasi juga ikut membantu. Beberapa daerah itu gerakan koperasi juga ikut membantu untuk bisa yang pertama adalah melakukan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Setelah itu baru mendaftarkan ke AHU. Nah, itu yang dibantu oleh teman-teman Kanwil dan bagaimana notaris, percepatannya. Begitu. Pak Endi, dari sekian ribu Koperasi Merah Putih ini yang per Oktober ini yang sudah beroperasi secara penuh berapa, Mas Endi?
Jadi kalau dikatakan beroperasi, kalau standarnya Ibu Gubernur Jawa Timur adalah yang paling tidak mempunyai satu gerai, yaitu gerai toko sembako. Oh itu yang pertama. Betul. Jadi usaha yang pertama itu. Bidang usaha yang pertama adalah toko sembako. Toko sembako itu kira-kira sudah ada sekitar 200 lebih yang sudah beroperasi di Jawa Timur. Dan itu juga termasuk paling banyak juga kalau di Indonesia, Pak, yang operasi. Insya Allah 200. Saat ini data yang kami terima saat ini memang paling banyak. Saya belum tahu data dari nasional, tapi kalau kami yang mendapat info dari teman-teman Jateng dan Jabar, memang rata-rata angkanya masih di kisaran 200 kurang, begitu. Ya. Dan setelah jalan ini evaluasinya seperti apa, Pak Endi? Bagaimana omsetnya, lalu respon masyarakat terhadap kehadiran Koperasi Merah Putih seperti apa? Alhamdulillah memang koperasi ini kan harusnya dari bawah nggih, dari gerakan. Makanya kalau beberapa daerah mengundang warga untuk bisa masuk menjadi anggota koperasi ini sulit-sulit mudah. Kenapa kok bisa dikatakan sulit-sulit mudah? Karena begini, banyak warga yang masih baru, kan masih merasa bahwa ini unit usaha baru, apakah bisa diandalkan. Tapi ternyata setelah kami jalani bersama dengan teman-teman di beberapa kabupaten kota, justru saat ini semangat warga untuk menjadi anggota koperasi itu cukup tinggi. Saya contohkan mungkin di daerah Mojokerto, itu kabupaten itu sudah ada hampir 100% warganya menjadi anggota koperasi. Saking kesadarannya begitu tinggi bahwa nantinya dengan koperasi mereka bisa mendapatkan satu, beras murah, gula murah, minyak murah, LPG murah. LPG ya masuk diantaranya ya. LPG termasuk komoditas yang diperdagangkan oleh koperasi. Nah, ini di lapangan, Pak, kan selama ini mungkin misalnya kayak LPG kan sudah ada agen-agen ya. Betul. Ya kehadiran Koperasi Merah Putih ini biar tidak ada persaingan yang tidak sehat, kiatnya seperti apa, Pak? Jadi begini, kemarin itu kami sudah laporkan ke Ibu Gubernur dan beliau menanggapinya dengan sangat bijaksana bahwa nantinya kita akan bicarakan lagi bahwa koperasi ini harus bisa menjadi pangkalan. Artinya menjadi supplier terhadap toko-toko LPG di sekitarnya. Justru merangkul agen-agen yang sudah ada. Begitu. Dan ini masih kita bicarakan levelnya. Dan ini sudah tersampaikan ke Pak Menteri Koperasi, bahkan disampaikan Ibu Gubernur langsung ke Menteri Koperasi bahwa supaya menghindari konflik di lapangan antara koperasi dengan unit-unit usaha yang lain yang diinisiasi oleh warga, Ibu Gubernur menawarkan gimana kalau koperasi itu menjadi pangkalan. Memang saat ini aturannya memang belum ada, tapi insya Allah isu ini sudah termonitor oleh Pak Menteri. Nantinya akan dibahas oleh Kementerian. Harusnya lebih mudah dan lebih cepat ya untuk dapat izinnya, Pak. Pak Edi, selain sembako ya, ke depan Koperasi Merah Putih ini akan bergerak di sektor apa saja sih sebenarnya yang diharapkan ya? Karena ini kan posisinya di desa yang sangat strategis ya untuk menopang ekonomi di desa. Jadi memang koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dimaksudkan oleh Pak Presiden sebagai alat untuk satu memotong mata rantai distribusi. Kalau dikatakan dulu bahwa kenapa sih padahal beras itu dari desa. Tapi ketika beras itu sudah diolah, padi dari desa, diolah, dibawa ke kota, kembali lagi ke desa, harganya tidak terkendali. Lah, keinginan Pak Presiden untuk memotong mata rantai itu, itulah yang menjadi filsafat bahwa bagaimana filosofi bagaimana koperasi ini dibentuk. Bahwa yang namanya masyarakat desa itu harus mendapatkan barang dengan harga yang bagus. Gula, minyak, beras, dan lain-lain. Begitu juga dengan LPG. Yang kedua adalah pingin Pak Presiden itu keinginannya adalah bagaimana tengkulak
dan para pinjol yang merajalela di desa itu bisa hilang. Akhirnya di koperasi desa itu muncullah yang namanya gerai yang namanya gudang. Nanti koperasi itu akan mengambil hasil pertanian dari para petani. Jadi petani-petani yang dulu itu ketemu dengan tengkulak, itu saat ini perannya diambil oleh koperasi. Nantinya akan diambil. Kalau kita ingat dulu ada KUD ya Pak, dulu ya zaman. Dulu KUD itu berbasis kecamatan. Nah sekarang ini di desa dan nanti kemungkinan juga ngambil peran itu kira-kira. Pasti karena makanya di dalam gerai yang diminta di koperasi itu harus ada dari 8 gerai itu ada yang namanya gerai gudang. Nah, gudang ini dimaksudkan selain untuk menyimpan kebutuhan pokok yang nanti akan dijual untuk masyarakat desa, itu juga akan mengambil hasil dari petani. Misalnya, kalau misalnya itu berbasis beras, desa yang berbasis beras, nanti akan ngambil beras, nanti akan dijual ke Bulog, dia dapat satu keuntungan mungkin tidak gede, tapi per kilonya juga cukup lumayan. Ya, selama ini kan Pak Prabowo juga sudah mempunyai kebijakan harga gabah minimal 6.500 itu Pak ya. Betul. Nah, kira-kira itu nanti tugas koperasi ini yang membeli gabah-gabah dari petani dengan harga standar. Nanti setelah diambil Bulog ada selisih harga mungkin sekitar Rp200 atau berapa begitu per kilonya. Dan itu memang sudah jalan sih Pak Indi. Tapi yang melakukan ini sementara kan tengkulak-tengkulak yang ada di desa-desa. Betul. Ini yang akhirnya begini. Ketika berbicara tengkulak, fungsi tengkulak, apakah tengkulak mengambil sesuai dengan yang disyaratkan pemerintah? Bisa jadi malah jauh di bawah itu. Nah, itu yang diinginkan oleh Pak Presiden bahwa untuk membatasi para tengkulak-tengkulak, operasional para tengkulak-tengkulak ini, koperasi di setiap desa itu dihidupkan. Sentral sekali berarti perannya ya, betul. Begitu juga misalnya kalau itu sentra sayur, buah. Kenapa kok nggak koperasi ngambil buah dengan harga yang bagus? Sekarang petani buah, petani sayur ketemunya dengan tengkulak. Tengkulak itu modelnya sudah beli murah, jualnya mahal. Betul. Dan Pak Edi, MBG ya, program makan bersegi gratis kan sudah jalan. Tapi beberapa evaluasi di daerah itu kesulitan pasokan bahan makanan untuk MBG gitu ya. Nah, apakah koperasi Merapi itu juga nanti akan mengambil peran itu Pak untuk mensukseskan MBG? Ini menarik sekali memang ketika ada 2 programnya Pak Presiden ya makan bergizi dengan koperasi. Memang keinginan untuk bisa mensinergikan bahwa nantinya beberapa komoditas yang dibutuhkan misalnya beras, sayur, telur itu bisa disupport, itu mungkin akan bisa diaplikasikan. Cuman kekhawatiran kami adalah karena koperasi-koperasi ini kan masih baru semua. Nah, kekhawatirannya adalah bagaimana kesinambungannya. Padahal yang namanya proyek makan bergizi itu kan harus sustainable. Misalnya kebutuhan telur per minggunya sekian. Nah, ini yang perlu, makanya teman-teman di koperasi ini perlu adanya pendampingan. Jadi singkatnya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di koperasi Jawa Timur, Pak. Prinsip nantinya akan mengarah ke sana bahwa bagaimana koperasi desa ini bisa menjadi ekosistem bagian dari makan bergizi. Tapi untuk mencapai skala makan bergizi yang jumlahnya sehari 3.000, itu kan perlu ilmu. Betul. Itu yang akhirnya nanti Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Dinas Koperasi Provinsi, Dinas Koperasi Kabupaten Kota, Gerakan Koperasi, Dekopin, dan koperasi-koperasi besar, itu akan bekerja sama untuk melakukan pelatihan. Jadi diajari cara memanage. Skalanya kan luar biasa. Itu Pak, luar biasa. Massal, 3.000 ya. Betul, 3.000. Setiap SPPG itu kan menangani. Nanti Dinas Koperasi, dinas paling sibuk ini Pak Edi ya. Insya Allah ya begitulah. Bekerja lagi 24 jam ini. Kalau kita ini secara penugasan memang saat ini kebetulan kok ya ada programnya Pak Presiden. Ya tetap kita akan optimalkan dan maksimal lah nanti kita.
Pak Edi, yang tadi disebut ada beberapa gerai yang ke depan akan jadi fokus bisnisnya Koperasi Merah Putih ya. Selain sembako, terus apa lagi Pak di antaranya? Ada toko sembako, ada apotik. Oh, termasuk apotik? Ada apotik. Oh, jadi saat ini untuk mengejar apotik ini memang ada aturan-aturan yang memang masih belum disinergikan. Butuh proses panjang itu Pak Edi ya. Kami sudah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan. Kita punya namanya puskesmas pembantu. Ya, di setiap kecamatan bahkan kelurahan ada banyak. Kelurahan ada, di desa ada. Ada beberapa itu yang bisa diaktifkan untuk menjadi apotik koperasi. Luar biasa, jadi apotik koperasi, tapi memang skalanya bukan apotik yang seperti kita kenal ya. Dia hanya menjual barang-barang obat bebas, terus belum lagi nanti juga ada Kementerian Pertahanan itu sudah siap dengan obat-obat militer. Jadi obat-obat militer itu biasanya enggak yang susah-susah kayak obat pusing, obat flu. Itu sudah mulai ada distribusi, nantinya akan didistribusikan juga ke apotik-apotik, terutama yang bukan apotik-apotik yang komersial ya, yang tidak kerjasama dengan Kimia Farma. Tapi beberapa koperasi seperti di Gempol Kerep itu Mojokerto, saya pikir itu sudah bisa naik karena saya lihat sudah ada mantrinya. Sudah nyoba, Mas ini sudah. Kami kemarin waktu kunjungan bersama Ibu Gubernur di Gempol Kerep itu kami lihat bahwa koperasinya sudah jalan, apotiknya juga sudah jalan. Keren ya. Tinggal nanti dipantau ketersediaan obatnya. Saat ini mungkin obat-obat bebas saja yang masih diperjualbelikan. Dari sekian ratus itu Pak Endi, mungkin ada success story 1-2 atau lebih gitu ya yang sudah jalan itu di mana saja Pak Andi, boleh tahu? Jadi beberapa koperasi yang sudah jalan itu justru saya mengapresiasi kayak di Jember. Yang di Jember itu sudah berhasil mengekspor karena kebetulan dia itu basisnya perkebunan kopi. Saat ini sudah ada penjajakan pasar ke Cina. Jadi alhamdulillah lah, artinya itu pun masih belum disentuh oleh pembiayaan Himbara loh. Ini rata-rata masih. Komoditasnya apa itu Pak Adi? Kopi ya. Kopi. Okay. Jadi ada beberapa yang memang dia punya potensi lokal yang luar biasa, kayak kopi. Terus ada lagi yang di Gresik, itu di komoditas perikanan. Oke. Nah. Memang diharapkan koperasi ini selain punya toko sembako, apotik dan lain-lain, juga mereka bisa mengolah potensi lokalnya. Oke, keren. Jadi kalau misalnya potensi lokalnya UKM, kayak di daerah Mojokerto itu di daerah Pacet. Kebetulan UKM-nya di sana bagus. Bagaimana dia bisa membuat kayak sentra kuliner. Sentra kuliner yang dikelola oleh koperasi, bekerja sama dengan BUMDes. Itu bagus sekali. Jadi sinerginya BUMDes, Koperasi Merah Putih, program makan bersih gratis. Itu bisa disinergikan. Pak Edi, beberapa waktu yang lalu kan Kementerian Keuangan menggelontorkan dana 200 triliun itu untuk bank-bank Himbara, dan disarankan ini menjadi modal bagi koperasi-koperasi Merah Putih. Yang katanya satu koperasi Merah Putih bisa mengajukan 3M ya Pak Andi. Sampai ini progresnya seperti apa Pak Andi? Dan nanti peran Dinas Koperasi seperti apa untuk pendampingannya? Beberapa waktu yang lalu itu memang kami ada sosialisasi terkait pembiayaan, terutama yang kaitannya dengan Himbara dan Danantara. Saat ini kan Danantara yang begitu dominan untuk masuk ke pembiayaan. Dalam sosialisasi tersebut itu apa saja yang perlu disiapkan untuk 200T yang salah satunya adalah untuk program Koperasi Merah Putih. Bukan semuanya 200T. Jadi kami diminta untuk menginventarisasi aset-aset yang baik itu milik pemerintah daerah atau milik dari warga, itu yang bisa dijadikan 8 gerai itu. Jadikan Jadi karena koperasi itu kan kebutuhannya ada gerai kantor, ada toko, ada apotik, ada gudang, ada simpan pinjam, kan begitu. Nah, gerai-gerai ini yang paling tidak harus ada
butuh gedung kan. Iya. Nah, contoh seperti di Surabaya, bagaimana pemerintah daerahnya itu bisa punya aset, misalnya di Kelurahan Jambangan. Kelurahan Jambangan itu kosong semenjak kantor kelurahan dan kecamatannya dijadikan satu. Waktu itu karena dianggap lebih efisien, pindahlah kelurahan ke kecamatan sehingga kantornya itu kosong. Nah, itu yang akan dimanfaatkan oleh teman-teman koperasi kelurahan Merah Putih. Asetnya. Jadi dipakai untuk jualan sembako, ada jualan LPG, termasuk juga nantinya kalau misalnya pengurusnya ini kayaknya bagus untuk dijadiin sentra kuliner atau apa acara-acara kewargaan. Misalnya begini, kami juga melihat beberapa daerah itu koperasinya sudah bekerja sama dengan BUMDes yang punya balai warga yang dipakai untuk bulu tangkis. Ya, untuk pusat-pusat kegiatan. Sehingga dia juga sudah punya, Pak, ini kami kalau misalnya ada pinjaman dari bank, kami akan bikin lapangan bulu tangkis misalnya. Jadi banyak hal yang teman-teman ini saya mengapresiasi, justru punya kreatif, punya daya inovasi, bagaimana kira-kira nantinya pembiayaan itu akan diarahkan. Tapi sebetulnya seberapa sulit effort untuk dapatkan dana itu sih Pak Endi? Tadi sudah disampaikan ya, tadi pemerintah mendampingi ya, menyediakan lahan, pelatihan. Syaratnya untuk dapatkan dana itu apa sih? Yang kalau persyaratan saya pikir sama. Pasti perbankan punya cara untuk mengasesmen kelayakan seorang bisa dibiayai atau tidak. Misalnya dia punya aset sebagai jaminan. Yang kedua, jadi salah satu syaratnya harus ada aset yang betul, ada tapi asetnya. Itu pemerintah tetap akan membantu juga ya? Iya, akan membantu. Diharapkan malah justru oleh teman-teman dari kementerian atau oleh Pak Menteri, itu kalau ada ruangan-ruangan sekolah kosong yang tidak terpakai atau rumah yang tidak terpakai, dimanfaatkan. Jadi tidak perlu membangun baru. Tapi bagaimana memanfaatkan aset-aset idle, aset-aset yang tidak termanfaatkan dengan baik, itu bisa menjadi gerai-gerainya koperasi. Nah, yang kedua adalah pasti catatan keuangan pengurus. Pasti kalau misalnya kita kenal dulu yang namanya BI checking atau SLIK sekarang, SLIK OJK. Itu juga pasti akan dipersyaratkan oleh teman-teman perbankan. Yang kedua, proposal bisnis. Nah itu yang saya kira tidak semua bisa, karena ini koperasi baru, hampir 98% lebih itu adalah koperasi bentukan baru. Benar-benar baru. Kami dan Kementerian Koperasi ini saat ini kan Kementerian Koperasi kemarin sudah merekrut beberapa yang namanya business assistant dan project management officer. Ada 2 ini yang nantinya akan mendampingi satu orangnya kira-kira 10 sampai 15 koperasi di daerahnya masing-masing bagaimana untuk menyusun proposal bisnis. Terus bagaimana untuk paling tidak manajemen dasar lah, bagaimana tata kelola keuangan, akuntansi dan lain-lain. Jadi ternyata masih banyak ya Pak. Masih banyak yang harus dilakukan, dan kalau ini jalan memang dahsyat ya Pak Dia. Jadi biasa. Betul-betul Koperasi Merah Putih itu menjadi sentra ekonomi baru di Indonesia gitu. Di desa. Tadi sudah disepil ya Pak Endi bahwa ini juga bisa kerjasama dengan BUMDes meningkatkan potensi lokal gitu ya. Kalau secara lebih detail kaitannya dengan UMKM Pak Endi ya, gimana ya agar Koperasi Merah Putih itu juga mendorong peningkatan produktivitas UMKM? Gini, di beberapa ini kami langsung contoh saja. Ada beberapa koperasi itu kebetulan toko sembakonya di dekatnya sentra kuliner. Jadi ada. Ini di mana Pak? Boleh tahu? Di Tuban, di daerah Tuban. Begitu juga di Pacet. Pacet itu juga di tengah-tengah sentra kuliner. Lah, akhirnya teman-teman para pelaku usaha UMKM itu kan kalau ngambil beras, tepung, gula,
itu kan dia butuh supplier. Oke. Nah, saya tanya, apakah koperasi ini sudah menggantikan peran itu jadi suppliernya UMKM? Ternyata iya. Ternyata mereka itu ini Pak, beras kami dapat dari kebetulan kok ya berasnya yang dipakai itu juga dari desa itu. Dan dengan harga yang harganya lebih pasti murah. jauh murah. Ya, karena rantainya Akhirnya begini, teman-teman pengurus itu juga enggak kalah pinter. Nah, kalau dapat manfaat dari koperasi, gimana kalau jadi anggota koperasi? Akhirnya gitu mau, jadi, mau jadi anggota koperasi. Jadi para pelaku-pelaku UKM itu karena banyak mendapatkan manfaat dari harga beras, gula murah segala macam, dia mau akhirnya. Oke, saya bayar iuran ya, oke, bayar. Begitu juga misalnya pelaku UKM akan membesarkan usaha, Pak. Kayaknya kok ini usaha saya kok gini-gini aja ya. Ini kalau kira-kira saya tambahi ruangannya, tambahi alat saya, ini rasanya saya bisa. Kalau gitu ada gerai simpan pinjamnya kan di Koperasi Merah Putih. Itulah yang dinamakan yang menjadi keinginan oleh Pak Presiden bahwa nantinya Koperasi Merah Putih itu segala aktivitas kewargaan ada di Koperasi Merah Putih. Ya, luar biasa. Dan ini kalau benar jalan pertumbuhan ekonomi 8% itu bukan hal mustahil. Bukan hal yang mustahil ya, Pak Endi ya. Betul. Pak Endi, tapi dari sekian bulan yang sudah jalan ini ya, tentu sudah ada evaluasi gitu ya. Dan sebetulnya tantangan terbesarnya Koperasi Merah Putih saat ini dan mungkin waktu-waktu mendatang itu apa sih Pak Endi? Sehingga Pak Endi barangkali juga bisa menyepil, oh saya sudah menyiapkan ini kiat-kiatnya untuk membantu menyelesaikan tantangan-tantangan. Jadi di koperasi ini satu yang penting, kalau kami berbicara di berbagai forum, koperasi itu yang penting adalah integritas dan loyalitas sebenarnya. Itu ya, pertama ya. Iya. Jujur ya Pak. Iya, SDM. Jadi kita berbicara SDM itu sangat penting untuk bisa memastikan bahwa koperasi itu berjalan dengan baik atau tidak. Betul. Karena koperasi ini kan dari, oleh, dan untuk anggota. Dan itu tidak mudah. Makanya kalau kita punya pengalaman koperasi unit desa itu pernah dimemekan jadi begini. Ketua untung duluan. Oh gitu ya dulu ya. Ya, KUD itu koperasi unit desa. Untung duluan. Ketua untung duluan. Nah ini bagian dari memberikan pendidikan bahwa sebenarnya kalau koperasi itu diatur dengan baik, ketuanya itu mau berbagi dengan anggotanya. Seperti contoh-contoh beberapa koperasi besar. Ada koperasi yang koperasi susu Sae. Itu Malang ketuanya dicintai oleh warganya, oleh anggotanya. Sampai beliau itu mau mundur, itu enggak mau. Enggak boleh sama anggotanya. Karena saking beliau itu dia bilang, waktu Covid kemarin anggota-anggota saya itu otomatis tidak kerja merah susu Pak Endi. Tapi saya pastikan bahwa ada beras yang datang ke rumah masing-masing anggota saya. Jadi burden sharing memang. Jadi dia bagaimana tahu dalam kondisi seperti itu, jangan cuma enaknya saja. Koperasi ini pada saat enak, senang semua. Tapi pada saat ekonomi lagi turun, ketua juga harus mau berkorban untuk anggotanya. Itu yang utama, soal SDM. Ada lagi Pak, yang lain yang menjadi kalau tantangan terbesar? Saat ini memang pembiayaan. Jadi tapi tadi sudah ada titik terang Bank Himbara yang akan betul. Ya. Cuman ya ini yang perlu dipahami bahwa yang namanya pagu 3 miliar sampai dengan 3 miliar itu bukan terus setiap koperasi pasti mendapatkan 3 miliar, bukan. Tapi itu tergantung proposal bisnis yang kita susun. Jadi semakin pengurus itu tahu potensi yang ada di desanya. Misalnya begini, saya tahu warga yang pasti beli beras di tempat saya, beli gula, itu bisa dicatat semuanya, termasuk misalnya pupuk. Ini kan koperasi juga jadi distributor pupuk kalau di desa. Salah satunya ya. Salah satunya.
Itu baik yang subsidi maupun non subsidi. Kalau tahu bahwa warga saya punya lahan sekian hektar, kebutuhan pupuknya sebulan sekian, bisa ngitung. Itu bukan tidak mungkin nanti Himbara akan memberikan maksimal, memberikan pembiayaan maksimal. Nah ini yang lagi kita kejar, kita bikin pelatihan, termasuk pendampingan teman-teman yang sudah sukses berkoperasi. Ada koperasi BMT misalnya, BMT NU itu rata-rata koperasinya sukses-sukses. Ya. Karena memang karena basisnya kayak kan begitu itu pesantren. nanti posisinya seperti apa, Pak? Ya koperasi yang sudah existing tapi bukan koperasi merah putih. Itu nanti akan difungsikan seperti apa? Jadi mereka itu jadi kakak angkat, kakak asuh kalau kata Pak Menteri kemarin. Jadi koperasi-koperasi yang sudah sukses ini itu biasanya punya jaringan bisnis yang kuat. Misalnya swalayan basmalah. Kayak juga Ponpes Sunan Derajat. Ya. Basmalah, Sidogiri. Ya. Terus ada BMTNU. Itu punya keahlian dan punya IT yang cukup mumpuni. Itu bisa ditularkan kepada koperasi-koperasi. Gini loh cara mengatur toko sembako, cara ngatur stoknya. Kamu waktunya pesen lagi itu seperti ini. Ada aplikasinya. Dan mereka biasanya mau sharing. Kalau kamu mau, saya bisa sharing apa teknologi, sharing kan begitu. Ini kami minta bahwa koperasi-koperasi yang besar juga ikut mendampingi akhirnya. Koperasi yang di sekitar saya ada 15 koperasi, kami siap mendampingi Pak. Tapi sifatnya apakah itu perintah atau lebih ke Pak ya? Lebih ke arah corporate social responsibility. CSR-nya lah gitu. CSR-nya koperasi. Dan itu pasti perannya dinas koperasi nanti akan sentral untuk mendorong pihak-pihak. Kami akan mendorong semua pihak termasuk gerakan koperasi yang ada di Jawa Timur. Semuanya. Kampus juga. Ada Universitas Airlangga, ada teman-teman ada loh jurusan koperasi, ekonomi koperasi kan ada juga beberapa. Ya. Dan ini akan menjadi salah satu pilar ekonomi paling kuat di Indonesia Pak Andi. Insya Allah begitu. Dan Jawa Timur menjadi salah satu triggernya, pendorongnya ya. Amin. Baik Tribuners, demikian obrolan saya dengan Pak Endi Alim Abdinusa, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur yang ke depan akan punya banyak sekali pekerjaan rumah ya untuk mensukseskan koperasi Merah Putih. Tapi Pak Andi semangatnya tadi menggebu-gebu ingin mensinergikan antara koperasi Merah Putih dengan program unggulan Pak Presiden Prabowo yang lainnya, ya diantaranya makan bergizi gratis. Kita berharap koperasi Merah Putih di Jawa Timur makin sukses dan jaya. Saya Tri Mulyono, mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih, sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya dalam Gebrakan Sang Pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.